Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa saham potensial yang mungkin akan mengalami kenaikan. Tetapi disclaimer on ya, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual karena keuntungan ataupun kerugian yang mungkin timbul itu adalah tanggung jawab dari trader masing-masing atau dari teman-teman seperti itu. Jadi video ini hanya untuk analisa, edukasi seperti itu. Nah, sebelum kita bahas beberapa saham potensial, kita sedikit review untuk pergerakan IHSG tanggal 13 Oktober 2021. Pergerakan IHSG ditutup mengalami peningkatan sebesar 0,78% ke level 6.536,904. Yang seperti yang kita tahu bahwa level IHSG kita sudah menembus atau break dari level resistennya di 6.500. Seperti itu. Untuk transaksi tanggal 13 Oktober 2021 sebesar 17,791 triliun. Saham yang mengalami kenaikan sebesar 193 saham, sedangkan yang mengalami penurunan adalah sebesar 310 saham. Sedangkan untuk saham yang unchanged atau stagnan itu sebesar 157 saham. Oh ya, data ini diperoleh dari RTI Business. Seperti itu, untuk pergerakan IHSG dalam satu minggu mengalami kenaikan sebesar 1,86%. Untuk satu bulan mengalami kenaikan 6,98%. Jadi overall dari harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, sampai year to date, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mengalami kenaikan semua. Seperti itu untuk pergerakan IHSG. Kita coba kembali ke trading view. Oke, trading view. Untuk saham yang pertama adalah saham Unilever atau UNVR. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya dari daerah atas, perlu untuk menonton video ini karena saya akan mencoba untuk memberikan analisa pergerakannya dari Unilever. Seperti itu. Ini untuk chart weekly-nya. Chart weekly-nya seperti yang kita tahu bahwa saham Unilever mengalami downtrend parah. Kita bisa lihat bahwa di sini downtrend parah sempat menyentuh ke level terendahnya di sekitar 3.800. Nah, kalau dilihat dari chart weekly-nya, kita bisa tarik trend line-nya. Saham dari Unilever ini sudah break dari downtrend-nya. Downtrend yang terbentuk sudah break tanggal 4 Oktober ini. Untuk minggu pertama Oktober sudah berhasil break berdasarkan weekly ya. Kita coba untuk daily-nya. Oke. Saham Unilever ini baru break dari garis downtrend-nya itu tanggal 6 Oktober kemarin. Terus kemudian konfirmasi di tanggal 7-nya, valid candle-nya, menyentuh garis MA50-nya juga. Maka ini merupakan tanda-tanda reversal atau perbalikan arah. Seperti itu, dari downtrend mulai melandai, kemudian mengarah ke atas atau mencoba untuk uptrend. Tetapi untuk uptrendnya kita perlu konfirmasi
apakah saham Unilever ini berhasil break dari resisten MA 150 seperti itu. Bila kita lebih detail, candle yang terbentuk tanggal 13 Oktober 2021 mengalami kenaikan 6,49% ke level 5.250 atau bisa dikatakan sudah lewat dari level 5.000 maupun level di MA 150-nya di level 5.130 seperti itu. Tetapi kita perlu memastikan ulang untuk tanggal 14 Oktober 2021 apakah saham Unilever ini bisa tetap bertahan di atas MA 150-nya atau di atas level 5.200-nya. Apabila saham Unilever ini berhasil bertahan di level 5.130 sampai dengan 5.200-nya, kemungkinan besar bahwa saham Unilever ini akan mengarah ke atas. Tapi buat teman-teman yang nyangkut di daerah atas di level 7.000, 8.000, agak susah kalau saham-saham seperti Unilever ini untuk langsung naik ke level tersebut. Jadi kalau menurut saya karena ini downtrendnya cukup lama, maka pergerakan uptrendnya juga atau pergerakan ke atasnya juga akan butuh waktu. Jadi tidak bisa ini sudah break, sudah oke, valid, besok langsung naik ke 5.600, 6.000, terus 6.500, 7.000, seperti itu. Bisa, mungkin bisa, cuma kemungkinan besar nggak seperti itu. Jadi mungkin naik, break, konsolidasi atau koreksi 1-2 hari atau 3 hari, kemudian melanjutkan kenaikan, menyentuh level resisten berikutnya. Lebih wise seperti itu. Jadi jadi tidak langsung turun banyak, naiknya juga langsung tinggi. Kayaknya bukan tipe seperti itu kalau untuk saham Unilever. Jadi karena turunnya slow, juga naiknya juga kemungkinan akan slow. Tetapi dilihat dari candlenya sudah break dari garis downtrendnya, resistennya juga sudah bisa dikatakan break. Cuma kita perlu konfirmasi apakah saham Unilever ini berhasil tetap bertahan di atas MA 150-nya atau di 5.200-nya. Bisa apabila bertahan maka akan mengarah ke resisten berikutnya di level 6.000. Seperti itu. Kita coba lihat untuk broker summary-nya. Unilever on market. Oke. Kalau dilihat dari broker summary ada akumulasi ya. 5 terbesarnya ada CC, BB, Kaset, YU, ZP, CS. Untuk Kaset, YU, YP, CS, AK ini asing. Sedangkan yang jual BK, DX, IF, AI, SKI, seperti itu. Kita coba untuk foreign ya. Ya kan? Kaset, YP, AK, CS. Yang jual juga asing juga, BK, DX, IF, RX. Itu domestiknya. Oke, juga akumulasi. Jadi overall untuk saham Unilever sedang diakumulasi. Rata-ratanya di sekitar 5.100, 5.100, 5.060, ya, rata-rata
5.070, 5.080 sampai dengan 5.100. Itu untuk review saham Unilever. Kita ke saham berikutnya. Saham berikutnya ada Cepin, Carok Propan. Oke, untuk Cepin bisa masuk ke watchlist-nya dulu. Kenapa? Karena posisi Cepin masih belum berhasil break dari resistennya di 6.000, MA 150-nya di 6.450. Tetapi asal Cepin bisa bertahan di atas MA 50-nya, kebetulan ini dekat, jadi bisa di range di 6.425 sampai 6.450. Ini bisa di range. Apabila Cepin bisa break dari resisten di 6.450-nya, maka kemungkinan besar ya Cepin akan mengetes resisten berikutnya di level 6.750. Oke, buat teman-teman yang belum punya barang, saya coba berikan analisa. Oke, kita pakai short posisi. Oke, long position. Oke, untuk targetnya di sekitar 6.750, sedangkan untuk level stop loss-nya mungkin di, kalau stop loss santai di sekitar 6.350. Untuk risk reward ratio-nya masih 2,2 kali, berarti masih oke. Seperti itu. Apabila berhasil break, akan mengarah ke 6.750. Oke. Ya, 6.750. Seperti itu untuk pergerakan Cepin. Kita coba lihat untuk broker summary dari Cepin. Carok Propan, CPE. Cepin masih ada sedikit distribusi dari RX, YP, OD, PD, AK. Sedangkan yang nampung ada kaset, CS, YU, DX, BK. Kita cek apakah asing. CS, YU, BK, kaset, AK. Ya masih ada distribusi. Itu. Jadi masih ada kemungkinan Cepin untuk retest di garis MA 150-nya. Seperti itu. Oke, itu untuk Cepin. Saham berikutnya ada, aduh. Untuk saham Adro pada tanggal 13 Oktober 2021 mengalami koreksi sebesar 1,33% ke level 1.860 atau turun
25 poin. Kenapa saya masukkan Adro? Karena seperti yang kita tahu bahwa di Cina mengalami krisis tenaga listrik untuk apa? Kebetulan kan di Cina lagi musim dingin, jadi kekurangan pasokan batu bara yang merupakan suplai untuk listrik, tenaga listrik. Jadi ada potensi besar bahwa batu bara kebetulan juga lagi mau menyentuh harga tertingginya juga. Walaupun kemarin-kemarin sempat koreksi untuk harga batu bara acuan atau ICE Newcastle-nya juga mengalami koreksi seperti itu. Tetapi jika dilihat dari ketersediaannya dan kebutuhan dari pasar, yang jelas Cina menyatakan bahwa membutuhkan suplai yang banyak seperti itu. Jadi ada kemungkinan besar bahwa saham-saham batubara seperti Adaro, Indi, BOS kayak gitu-gitu akan mengalami peningkatan. Nah, kenapa saya pilih Adro? Karena Adro paling dekat dengan supportnya yaitu di level 1800. Ini merupakan resisten yang berhasil di break pada tanggal 11 Oktober kemarin. Kemudian saham Adro akan mengarah retest level supportnya di 1800 ini. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya saham Adro, bisa pertimbangkan untuk entry di level sekitar 1800 sampai dengan 1810 atau 15. 1800 sampai dengan 1830 lah. Mungkin dapat seperti itu. Entry apabila saham Adaro ini berhasil retest dan mengalami kenaikan ya. Maksudnya candle-nya candle hijau seperti itu. Karena garis volumenya oke, garis MACD-nya juga melandai. Seperti itu. Kita coba cek untuk broker summary-nya. Adro. Ada sedikit akumulasi 5 terbesar dari YU, CS, BK, KZ, RX. Sedangkan yang jual di BQ, ZP, CC, PD, AK, MG. Oke. Pergerakan kira-kira untuk pergerakan harganya di sekitar Oke, bila kita cermati di harga belinya 5 tertinggi, YU di 1871, 1866, rata-rata di sekitar 1870, 1870. Kalau level 1870 itu di sekitar ini. Ini berarti floating loss masih ada. Seperti itu untuk saham Adro. Tapi sekali lagi ini adalah analisa saham. Jadi bukan
ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Oke, sekian dari analisa saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Kemudian jangan lupa juga kasih masukan untuk saya agar bisa mengembangkan channel YouTube ini untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih.